Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Aisyah duduk di sudut rumah. Matanya menatap kosong keluar jendela. Hujan rintik-rintik mengguyur dengan pelan, seperti melengkapi kesunyian yang mencekam hatinya. Rumah yang dulunya penuh dengan tawa anak-anak dan suara suaminya, kini terasa sunyi dan dingin. Suami yang dulunya selalu mengerti, selalu ada untuknya, kini semakin jauh. Keheningan ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Semua berawal beberapa tahun lalu, ketika kehidupan rumah tangga mereka masih berjalan bahagia. Aisyah, seorang wanita muda yang penuh ambisi dan kecantikan, selalu menjadi perhatian banyak orang. Namun, baginya, tak ada yang lebih penting daripada suaminya, Raka, dan kedua anak mereka. Namun, semakin hari, Aisyah merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ia merasa tidak dihargai, tidak dipahami, meskipun suaminya selalu berusaha memenuhi kebutuhan materi mereka. Tuntutan pekerjaan yang semakin meningkat membuat Raka sering pulang larut malam, bahkan terkadang tak pulang sama sekali. Puncaknya terjadi satu malam, saat Raka pulang larut dan Aisyah, yang sudah menunggu dengan cemas, meledak. "Kamu lebih memilih pekerjaanmu daripada aku, daripada anak-anak. Apa kamu tidak tahu betapa beratnya aku mengurus semuanya sendirian?" Serunya dengan suara yang hampir patah. Raka yang lelah hanya diam, tak tahu harus berkata apa. Malam itu, perasaan Aisyah yang terpendam begitu lama akhirnya tumpah. Ia merasa dirinya terabaikan. Egoismenya sebagai seorang istri yang merasa sudah berkorban, merasa kehilangan perhatian, membuat hatinya dipenuhi amarah. Aisyah tak bisa melihat lebih jauh. Ia hanya bisa melihat dirinya yang merasa terluka. Tuntutannya untuk lebih banyak perhatian, lebih banyak cinta, semakin kuat. Raka, yang merasa tertekan oleh pekerjaannya, merasa kesulitan memenuhi harapan-harapan Aisyah. Mereka berdua mulai terperangkap dalam lingkaran komunikasi yang buruk, saling menyalahkan tanpa bisa saling mengerti. Di balik amarahnya, Aisyah sebenarnya sangat merindukan kehangatan yang dulu ada dalam hubungan mereka. Namun, ia tidak tahu lagi bagaimana cara mengungkapkannya tanpa merusak keharmonisan yang sudah rapuh. Semakin ia berusaha untuk mempertahankan hubungan itu, semakin dalam ia merasa kehilangan diri. Tapi Aisyah tidak bisa melihatnya. Egoisme yang menyelubungi pikirannya membuatnya terperangkap dalam bayang-bayang kemarahan dan kekecewaan. Dan pada suatu malam yang dingin, hujan yang mengguyur terasa begitu dekat dengan apa yang ada di hati Aisyah. Ia merindukan sosok Raka yang dulu selalu menjadi pelabuhan hatinya. Namun, ego yang terpendam semakin sulit untuk ditanggalkan. Hari-hari berlalu begitu saja, namun perasaan Aisyah semakin membuncah. Ia merasa semakin kesepian, meskipun Raka ada di rumah. Raka, yang dulunya penuh perhatian dan selalu menemani setiap langkahnya, kini tampak jauh. Aisyah seringkali merasa seolah-olah ia hidup dengan bayang-bayang suaminya. Ketika Raka di rumah, ia lebih banyak diam atau hanya sibuk dengan gadgetnya. Ketika Aisyah mengajak berbicara, jawabannya selalu singkat, kadang tak lebih dari sekadar anggukan atau jawaban minim. Seolah-olah ia adalah seorang asing di rumah yang seharusnya penuh dengan cinta dan perhatian. Aisyah yang merasa semakin terabaikan, semakin merasa kesal. Ia tak lagi dapat menahan perasaan kecewanya. Suatu pagi, saat sarapan bersama, Raka yang sedang memeriksa ponselnya tiba-tiba berkata, "Aisyah, aku harus lembur lagi malam ini. Ada proyek yang harus selesai." Tanpa menunggu jawaban, Aisyah meletakkan garpu dan piringnya dengan suara keras. Lagi-lagi kamu memilih pekerjaanmu daripada keluargamu." Suara Aisyah hampir serak menahan air mata. Raka menatapnya bingung, kemudian menghela napas panjang. "Aisyah, aku bekerja keras untuk kita, untuk masa depan kalian, untuk anak-anak. Aku lelah, dan aku butuh waktu untuk menyelesaikan semuanya." Namun, kata-kata itu justru semakin menambah luka di hati Aisyah. Ia merasa seperti wanita yang tidak dihargai. Rasa kecewa dan kesepian memuncak.
dan ia mulai melupakan apa yang dulu ia pelajari tentang arti sebuah pengorbanan. Ketika seorang istri merasa tidak dipahami, egoismenya seringkali berbicara lebih keras daripada cinta yang sesungguhnya. Aisyah mulai menjauh. Ia lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-temannya, atau pergi ke tempat-tempat yang bisa memberi ketenangan. Di luar, ia tersenyum, berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa ia baik-baik saja. Namun, di dalam rumah, senyum itu semakin jarang terlihat. Bahkan, anak-anak mulai merasakan ketegangan yang ada di antara kedua orang tuanya. Mereka yang dulunya ceria kini sering terdiam, bingung dengan perubahan yang terjadi di rumah. Raka merasa terasingkan. Ia tak tahu harus bagaimana lagi. Setiap usaha yang ia lakukan untuk memperbaiki keadaan malah berbalik menyerang dirinya. Suatu malam, setelah Aisyah mengabaikannya untuk kesekian kalinya, ia pergi keluar rumah, melangkah dalam keheningan yang menyakitkan. Rasa bersalah dan frustasi menyelimuti hatinya. Ia ingin kembali seperti dulu, tetapi semakin ia berusaha, semakin sulit keadaan itu terwujud. Namun, di luar semua itu, Aisyah tidak tahu bahwa ia sedang berada di titik yang sangat kritis. Perasaan kesepiannya yang ia tutupi dengan egoismenya semakin menggerogoti hubungan mereka. Raka merasa terjebak dalam sebuah hubungan yang penuh dengan ketegangan. Pada saat yang sama, Aisyah merasa dirinya semakin hilang, namun ia tak tahu bagaimana cara menuntun hatinya kembali menuju kebahagiaan yang dulu pernah mereka rasakan bersama. Raka tahu, ia harus melakukan sesuatu. Tetapi Aisyah tidak pernah memberikan kesempatan untuk berbicara dari hati ke hati. Cinta mereka yang dulu begitu indah kini mulai meredup, terselimuti oleh ego masing-masing. Sementara itu, Aisyah terus merasakan hampa di dalam dirinya, tidak menyadari bahwa ia adalah bagian dari masalah itu sendiri. Di dalam rumah yang semakin hening itu, perasaan terluka mulai mengakar dalam hati masing-masing. Ego mereka semakin sulit dibendung, dan hubungan yang dulunya penuh dengan harapan, kini tergelincir dalam jurang kesalahpahaman yang mendalam. Aisyah mulai merasa semakin asing di dalam rumahnya sendiri. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan hampa, seolah dunia di sekitarnya tak lagi memiliki arti. Wajah Raka yang tak lagi tersenyum padanya, anak-anak yang lebih banyak diam, semua itu menyakitkan hati Aisyah. Ia merasa tak ada yang mengerti dirinya, meskipun dia sendiri yang membangun tembok besar antara dirinya dengan orang-orang yang paling ia cintai. Raka, di sisi lain, sudah mulai merasa putus asa. Ia sudah berusaha untuk memperbaiki keadaan, namun apapun yang ia lakukan selalu tampak salah. Ketika ia coba berbicara dengan lembut, Aisyah malah merasa itu sebagai bentuk tuntutan. Ketika ia berdiam diri, Aisyah merasa dirinya semakin diabaikan. Tak ada jalan keluar. Bahkan malam itu, ketika Raka pulang dari pekerjaan, ia merasa tidak tahu lagi bagaimana memulai percakapan yang telah lama terputus. Aisyah. Suara Raka terdengar ragu, namun Aisyah menatapnya dengan pandangan yang kosong, hampir tak peduli. "Apalagi, Raka?" jawab Aisyah dengan nada datar. Tak ada lagi perasaan yang terhubung di antara keduanya. Raka merasa kecewa. Ia tahu, perasaan Aisyah sudah jauh darinya, dan setiap usaha yang ia lakukan hanya membuat jurang itu semakin lebar. "Kenapa kita tak coba bicarakan ini? Aku ingin memperbaiki semuanya," kata Raka. Namun Aisyah hanya menggelengkan kepala. "Apa yang bisa kau perbaiki? Aku sudah lelah." "Raka, lelah dengan semua ini," jawabnya, sambil menundukkan kepala. Suasana hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, menciptakan kesunyian yang semakin menyesakkan. Aisyah merasa dirinya tak lagi memiliki harapan. Ia telah menyerah pada apa yang mereka miliki, dan di dalam hatinya, ia merasa Raka tak pernah cukup mengerti. Ia telah lelah menunggu, menuntut, dan berharap. Namun egoismenya tidak membiarkan dia melihat betapa Raka sudah berjuang untuk mereka. Aisyah terlalu terperangkap dalam kebutuhannya akan perhatian dan kasih sayang yang sempurna, sehingga ia tidak bisa menerima ketidaksempurnaan dalam hubungan mereka. Seminggu setelah percakapan malam itu, rumah mereka menjadi semakin sepi. Raka, meskipun masih di rumah, lebih banyak menghabiskan waktu di ruang kerjanya, menghindari konfrontasi yang tampaknya sia-sia.
Aisyah merasa dirinya terperangkap dalam kesendirian yang luar biasa. Ia ingin mengubah keadaan, tetapi kebanggaan dan egonya menghalanginya untuk membuka hati. Bahkan malam itu, ketika hujan turun dengan deras, ia duduk di ruang tamu, menunggu sesuatu yang tak pasti. Keluarga yang dulu penuh dengan kebahagiaan kini hanya menyisakan kenangan. Ketegangan yang semakin meningkat, rasa tidak dihargai yang semakin dalam, membuat Aisyah merasa seolah-olah mereka sudah berada di ambang keterpisahan yang tak bisa dihindari. Ia menangis, namun bukan karena kehilangan Raka, tetapi karena egoismenya yang menguasai seluruh dirinya. Ia merasa terjebak dalam permainan yang ia buat sendiri. Egoismenya mendorongnya untuk menuntut lebih, namun itu juga yang menjauhkan dirinya dari cinta yang sesungguhnya. Saat itulah Raka memutuskan untuk pergi. "Aku butuh waktu, Aisyah," katanya dengan suara yang tak lagi penuh semangat, tetapi penuh keputusasaan. "Aku tak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu." Aisyah hanya menatapnya. Air matanya jatuh tanpa bisa dihentikan. Ia tahu keputusan ini adalah titik balik dari segala yang mereka miliki. Namun, untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa keputusan itu adalah akibat dari egoismenya yang terus menggerogoti hubungan mereka. Raka meninggalkan rumah itu malam itu juga. Aisyah tetap terdiam di ruang tamu, tidak tahu harus bagaimana lagi. Ia baru saja menyadari bahwa egoismenya yang terlalu menuntut itulah yang telah merusak semuanya. Namun, semuanya sudah terlambat. Ia terlambat untuk menyadari betapa pentingnya memberikan ruang untuk cinta yang sederhana, bukan cinta yang dibalut dengan tuntutan tak berkesudahan. Aisyah, yang merasa sepi dan kosong, kini harus menghadapi kenyataan bahwa egoismenya telah menghancurkan hubungan yang dulunya penuh dengan cinta. Hari-hari setelah kepergian Raka, Aisyah merasa seperti terperangkap dalam kehampaan yang tak terduga. Rumah yang dulu ramai dengan tawa anak-anak dan percakapan hangat kini terasa sepi dan sunyi. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada momen-momen indah yang pernah ada. Namun kini semuanya hanya tinggal kenangan pahit. Tidak ada lagi suara Raka yang membangunkannya di pagi hari. Tidak ada lagi canda tawa anak-anak yang membuatnya merasa hidup. Semua itu hilang begitu saja. Dan Aisyah merasa dirinya adalah penyebab dari kehancuran ini. Hari pertama setelah Raka pergi, Aisyah mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya sementara. Ia percaya bahwa waktulah yang akan menyembuhkan luka dan membawa mereka kembali seperti dulu. Namun, setiap malam, saat ia terjaga di tempat tidur, perasaan kosong itu semakin membelenggunya. Ia terbangun dengan ingatan-ingatan tentang percakapan mereka yang tak pernah selesai. Kata-kata yang terlontar tanpa pemahaman, dan tangisan yang terpendam. Anak-anak pun mulai merasakan perubahan. Mereka, yang dulu selalu ceria dan riang, kini menjadi lebih pendiam. Mereka sering bertanya pada Aisyah, "Kapan ayah kembali, Ibu?" Namun, Aisyah hanya bisa menjawab dengan senyuman yang dipaksakan. "Ayah sedang sibuk, Nak," ujarnya. Meski hatinya teriris setiap kali mendengar pertanyaan itu. Ia merasa seolah-olah telah gagal sebagai ibu dan istri, gagal dalam memberi kebahagiaan pada keluarga kecil mereka. Pada suatu malam yang penuh dengan kesunyian, Aisyah duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya tanpa arah. Ia membuka foto-foto lama mereka, foto pernikahan mereka yang penuh kebahagiaan, foto anak-anak yang ceria di ulang tahun pertama mereka, foto keluarga yang dulunya terlihat sempurna. Semuanya tampak begitu jauh, seperti bagian dari hidup orang lain. Tangisannya pun pecah tanpa bisa dibendung. Air mata mengalir begitu saja. Ia sadar, dengan kepedihan yang mendalam, bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang lebih besar dari sekadar suami. Ia telah kehilangan rumahnya, kebahagiaan yang seharusnya ia jaga. Malam itu, Aisyah menulis surat untuk Raka. Surat yang ia tulis dengan air mata, dengan hati yang penuh penyesalan. "Aku ingin meminta maaf, Raka," tulisnya. "Aku sadar aku terlalu egois, terlalu menuntut perhatian dan cinta yang tak pernah aku beri dengan tulus. Aku tidak melihatmu, tidak mendengarmu, dan lebih parahnya, aku telah membuatmu merasa tidak penting dalam hidupku. Aku berharap, suatu hari nanti, kita bisa kembali berbicara, dan aku bisa menunjukkan betapa aku menyesal." Pagi-pagi sekali,
Ia memutuskan untuk pergi mencari Raka. Ia tahu ia tak bisa membiarkan kesalahan ini terus berlarut-larut. Meskipun ia tak yakin apakah Raka masih ingin berbicara dengannya, Aisyah tahu bahwa satu-satunya cara untuk memperbaiki semuanya adalah dengan membuka hatinya, dengan menghadapi kenyataan bahwa hubungan mereka hancur karena egoisme yang ia rawat terlalu lama. Setelah berjam-jam mencari, Aisyah akhirnya tiba di kantor Raka. Ia berdiri di depan pintu kantor yang tertutup rapat, gemetar dengan harapan dan ketakutan. Ia tahu ini adalah saat yang paling penting dalam hidupnya, saat untuk bertanggung jawab atas segala yang telah ia rusak. Ia mengetuk pintu, dan ketika Raka membukanya, matanya yang lelah menatap Aisyah tanpa ekspresi. "Apa yang kamu inginkan, Aisyah?" tanya Raka dengan suara yang berat, penuh kelelahan dan keputusasaan. Aisyah menundukkan kepala, suara hatinya hampir tak terdengar. "Aku hanya ingin meminta maaf, Raka. Maafkan aku karena telah membiarkan egoku merusak semuanya." Raka terdiam. Ia melihat Aisyah yang kini tampak rapuh, tidak lagi seperti wanita yang dulu selalu menuntut perhatian. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasakan sesuatu yang mungkin telah hilang, rasa empati. Namun, di saat yang sama, rasa sakit masih terasa dalam dirinya. "Aisyah," katanya perlahan, "aku sudah terlalu lelah. Aku butuh waktu." Aisyah mengangguk, meskipun hatinya hancur. Ia tahu bahwa kata-kata maaf tidak akan bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Namun, setidaknya ia tahu ia telah melakukan langkah pertama untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Perjalanan mereka masih panjang, dan Aisyah tahu bahwa meskipun jalan itu penuh dengan penderitaan, ia harus menempuhnya, belajar untuk merelakan dan membuka hatinya. Raka pergi meninggalkan kantor setelah beberapa saat, meninggalkan Aisyah di sana, dengan perasaan yang campur aduk antara harapan dan penyesalan. Ia tahu, perbaikan tak akan datang dengan mudah, namun di dalam hatinya yang patah, ia memulai perjalanan untuk memahami betapa pentingnya memberi, bukan hanya menuntut. Aisyah kembali ke rumah dengan hati yang hancur, namun sedikit lebih ringan. Ia tidak tahu apakah hubungan mereka akan kembali utuh, atau jika mereka akan mampu membangun kembali segala yang telah hancur. Namun, satu hal yang pasti, ia tahu bahwa egoismenya telah mengubah segalanya. Dan, dengan langkah yang berat, ia memulai proses panjang untuk meraih kembali kepercayaan yang telah hilang.